Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelompok 8. Saya akan memaparkan materi tentang Kerajaan Goa dan Tallo. Yang pertama, saya akan menjelaskan letak Kerajaan Goa Tallo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan, Makassar. Sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara dan menjadi pusat persinggahan para pedagang timur atau barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Bisa dilihat di sini adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu. Yang kedua, sejarah Kerajaan Goa dan Tallo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari pendahulu di Goa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri istana Goa. Tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. 2. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Yang ketiga adalah raja-raja yang memerintah. 1. Tumanurunga. 2. Tumas Salangga Baraya. 3. Puang Loe Lembang. 4. Itunia Tabanri. 5. Karampang Rigoa. Itu adalah raja-raja yang memerintah pada tahun 1300. Tuna Tangkalopi. 6. Tuna Tangkalopi. 7. Batara Goa Tuminangari Paralakenna. 8. Pakere Tau Tunijallo Ripasuki. 9. Daing Matan Rekaraing Tumapa Risi Kalonna. 10. Iman Riwagau Daing Bonto Karaing Lakiung Tuni Palangga Ulaweng. 11. Itaji Barani Daeng Marumpa Karaeng Data Tuni Batte. 12. Imang Gorai Daeng Mameta Karaeng Bonto Langkasa Tuni Jallo. 13. Itepu Karaeng Daeng Parabung Tuni Pasulu. 14. Imangari Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tuminanga Rigaukanna, berkuasa mulai tahun 1593 dan wafat tanggal 15 Juni 1639. Merupakan penguasa Goa pertama yang memeluk agama Islam. 15. Iman Nutungi Daeng Matola Karaeng Lakiung Sultan Malikus Said Tuminangari Papang Batuna, lahir 11 Desember 1605, berkuasa mulai tahun 1639 hingga wafatnya 6 November 1653. 16. Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mengape Sultan Hasanuddin Tuminanga Ribala Pangkana. 17. Paurangi Sultan Sirajuddin Tuminang Ripasi. 18. Iman Rabia Sultan Najamuddin. 19. Paurangi Sultan Sirajuddin Tuminang Ripasi. 20.
Imalawagau Sultan Abdul Chair. 21 Imam Bahasa Sultan Abdul Kudus. 22 Amas Madinah Batara Goa. 23 Imali Sujawa Daing Riboko Arung Mampu Tuminangari Tompo Balang. 24 Itemas Songeng Ima Karang Katan Kasultan Zainuddin Tumenangari Matuangi. 25 Iman Nawaring Warik Karang Bonto Langka Sakarang Manga Sakarang Sanrobone. 26 Imat Patunru Mangijarang Karang Lembang Parang Tuminang Rika Tangka. Dan materi yang akan selanjutnya saya bahas adalah kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana, sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dan Gresik dan telah menerima ajaran Islam. Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka, dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi atau lombo. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. 1. Terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC di daerah Maluku yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. 2. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar, yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar, yaitu Arupalaka, yang merasa dijajah oleh Makassar, mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. 3. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kalahnya dan menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Isi dari Perjanjian Bongaya antara lain: A. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. B. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin, yaitu Mapasomba putra Hasanuddin, meneruskan perlawanan melawan Belanda. Puncak kejayaan Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu sekitar 1653 hingga 1669. Pada masa pemerintahannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah. Pada masa pemerintahan Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Sultan Alauddin. Tokoh penting Kerajaan Goa Talo. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin memiliki nama asli Kareng Mak Toaya
Menangari agamana. Ia merupakan Raja Goa Talok yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1593 hingga 1638. Dibantu oleh Daeng Manrabia atau Raja Talok bergelar Sultan Abdullah. Sultan yang kedua adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Ima Lombasi Muhammad Bakir Deng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tuminangari Balla Pangkana. Hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hans van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan atau ayam jago dari benua timur. Ia dimakamkan di Katangka, Makassar. Peninggalan besar bersejarah. Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa pemugaran sehingga sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal atau asli bangunan masjid tertua Katangka, kerajaan Goa ini. Ini bangun Benteng Sombaopu merupakan benteng induk yang berfungsi sebagai pusat pertahanan utama dan pusat pemerintahan kerajaan Goa Talok. Dibangun atas perintah Raja Goa ke-9 Daeng Matandre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kalonna. Yang ketiga ada kompleks makam Katangka. Kompleks ini terletak di sebelah utara Bukit Tamalate, merupakan area pemakaman Raja-Raja Goa. Kompleks makam ini terletak pada dataran rendah Lakyung di sebelah barat Masjid Katangka. Yang keempat ada seni ukir batu pelantikan raja atau batu palantikang, terletak di sebelah tenggara kompleks makam Tamalate. Dahulu setiap penguasa baru Goa Talok disumpah di atas batu ini. Yang terakhir adalah materi tentang runtuhnya kerajaan Goa dan Talok. Pertama, Raja Bone Arupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Sultan Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Goa dan Talok. Lalu terjadilah perang di antara mereka. Akhirnya terjadi perjanjian Bongaya untuk mengakhiri perang tersebut yang isinya A. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. B. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di Makassar. D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Lalu Goa Talok menyerah kepada Belanda tahun 1669 dan akhirnya Belanda menguasai Goa Talok dan mendirikan benteng New Rotterdam. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.